Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Karena kebaikan Tuhan, saya dan saudara boleh ada sampai pada saat ini. Amin. Puji Tuhan, meskipun ya kita masih tetap ada di kondisi COVID-19 ya. Dan dengar-dengar malah ini sudah kayaknya sudah masuk pada gelombang kedua ya. Di Pulau Jawa begitu banyak terjadi yang meninggal karena COVID. Bahkan di Papua Barat meningkat drastis sehingga Bapak Gubernur merencanakan untuk lockdown. Tapi saudara, dunia boleh bergejolak karena firman Tuhan sudah katakan demikian. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan membentengi kita, Tuhan akan memproteksi kita, sehingga seperti doa Yabes, biarlah kesakitan, malapetaka tidak menimpa kita. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-118. Haleluya. 118 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Saudara, ketika kita melihat, membaca ayat ini, ya, ini adalah nyanyian syukur Daud. Ya. Kita tahu Raja Daud itu. Ya. Sepintas kita melihat, mungkin saudara membayangkan Daud hidupnya begitu nyaman, hidupnya begitu enak, ya. Jalannya mulus, saudara. Tetapi pada kenyataannya kita tahu bersama, Alkitab mencatat bahwa jalan kehidupan Daud ya justru banyak mengalami yang namanya tekanan. Banyak yang mengalami namanya, ya kalau Daud katakan, lembah kekelaman. Bayang-bayang maut, sepertinya Daud ya dibayang-bayangi oleh maut. Dia berapa kali diancam, nyawanya terancam ketika Raja Saul mengejar-ngejar dia. Haleluya. Bahkan saudara, anak kandungnya Absalom berikhtiar untuk membunuh dia, dan dia dikejar-kejar, saudara-saudara. Itu artinya begini, sehebat apapun kita, ya saudara, jalan kehidupan kita tidak selamanya mulus. Amin. Jalan kehidupan kita tidak selamanya rata. Ya. Tidak selamanya lurus aja. Kadang ada tikungan-tikungan tajam dalam hidup ini. Kadang-kala ada batu-batu kerikil, ya, yang harus kita lewati. Kadang-kala ada tanjakan-tanjakan yang begitu tinggi yang harus kita jalani dalam hidup ini. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, Daud menyadari bahwa Tuhan itu ada di pihaknya. Amin. Sehingga mau ada tikungan kah, mau ada turunan kah, mau ada tanjakan kah, mau ada batu-batu kerikil dalam perjalanan hidup Daud berkata,
ada di pihakku, aku tidak akan takut. Amin, saudara. Ya, firman Allah juga sama. Perkataan Mazmur Daud juga di Mazmur 23 di sana dikatakan apa? Sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Allah besertaku. Amin. Kesadaran bahwa Allah selalu ada di pihaknya, kesadaran bahwa Allah selalu menyertai dia, membuat Daud tidak pernah gentar, membuat Daud tidak pernah takut menjalani kehidupannya. Amin. Nah, ini yang harus kita miliki, saudara-saudara. Kita harus sadar, ya, sepahit apapun keadaan kita hari ini, seburuk apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah gentar dan takut untuk menjalaninya, sebab kita harus menyadari kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna dan terlalu cukup buat kita, untuk kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Amin. Mungkin saudara berkata, aduh, kapannya pandemi ini berakhir? Ya, belum habis COVID-19, sudah datang COVID yang lain lagi, varian yang baru. Ya, bahkan ada isu bilang ini lebih ganas. Saudara mau lari kemana? Haleluya. Semua terdampak. Haleluya. Perekonomian mulai anjlok. Ya. Yang bekerja juga was-was, takutnya nanti ada pengurangan karyawan, di PHK. Semua sedang mengalami yang namanya ketakutan hari-hari ini. Tetapi firman Allah datang pada kita sore hari ini. Yakinlah bahwa engkau tidak pernah sendirian menghadapinya. Sebagai orang percaya, kita punya Tuhan. Tuhan ada di pihak kita, katakan amin. Karena Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan ada menyertai kita, itu sudah cukup buat kita untuk tidak perlu takut menghadapi hari esok. Amin. Orang lain boleh takut, ya, orang di luar sana boleh takut, tapi sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, jangan perlu takut menghadapi hari esok. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan. Dia ada di pihak kita. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Firman Allah katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat lawan kita? Haleluya. Itu artinya, jika Tuhan ada di pihak kita, ya, seperti Tuhan bilang kepada bangsa Israel, aku akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Haleluya. Ya, nggak perlu takut hari esok. Aduh, banyak orang stres. Aduh, ya, mau makan apa besok? Ya, apalagi mau lockdown. Iya kan? Lockdown ini membuat apa, saudara? Membuat kita, aduh, bunda gulana, galau, takut. Ya, semua serba dibatasi. Ya, wabah ini membuat kehidupan manusia berubah, tatanan kehidupan manusia berubah. Haleluya. Tetapi saudara, sistem tatanan dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Allah kita tidak pernah berubah. Dia Allah yang tetap sama. Musim boleh berganti, ya. Mungkin habis COVID lagi ini, datang lagi COVID yang lain. Mungkin habis ini juga ada datang wabah yang lain. Kita nggak usah peduli itu, ya. Yang harus kita jaga, yang harus kita takutkan,
jika Allah sudah tidak di pihak kita. Itu artinya saudara yang membangun jarak dengan Tuhan, tidak melekat dan dekat kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita takutkan. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika sudah ada jarak dengan Tuhan, maka saudara tidak akan bisa mampu menghadapi gejolak dunia ini. Hanya bersama Tuhanlah, hanya ketika kita disertai Tuhanlah, hanya ketika Tuhan ada di pihak kita lah, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk berdiri teguh menghadapi badai-badai kehidupan ini. Amin. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Dikatakan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7 bilang begini, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ya, poin yang berikutnya harus kita tahu bahwa selain Allah menyertai, Allah juga menolong saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dia bukan Allah yang cuma menyertai saja, ya, tetapi Dia Allah yang siap sedia, selalu siap sedia untuk memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Oh, haleluya. Ya, betapa dahsyat Tuhan kita. Ya, ayat 8 dia bilang begini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Oh, haleluya. Lebih baik, ayat 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Oh, haleluya. Para bangsawan orang yang dihormati di dunia. Para bangsawan itu menggambarkan orang yang kaya secara materi, dihormati karena dia kaya, kekayaannya, saudara. Tapi Daud, ya, walaupun saudara tahu dia seorang raja, apa yang kurang padanya? Ya, hidup di istana kerajaan, baru dia punya orang-orang yang hebat yang bisa melindungi dia. Ya, secara manusia Daud memiliki sebuah kenyamanan yang luar biasa yang tidak semua orang punya. Tapi saudara, kenyamanan yang diberikan dunia bagi Daud itu tidak menjamin dia. Haleluya. Sehingga dia bilang apa? Lebih baik berlindung pada Tuhan, lebih baik berlindung kepada Allah daripada apa? Berlindung kepada manusia, berlindung kepada para bangsawan sekalipun. Ya, manusia sehebat-hebat apapun dia, sehebat-hebat dia, sekuat-kuat dia, sekaya-kaya dia tetap manusia yang punya keterbatasan. Jangan bergantung kepada orang, jangan bergantung kepada gembala, jangan bergantung kepada saudara-saudara mungkin dia kaya, jangan. Tapi hidup kita harus kita gantungkan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Dia sumber segala sesuatu. Dia yang mampu menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Dan kasihnya besar buat kita. Amin, saudara. Haleluya. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada berlindung kepada para bangsawan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya ada pada kesimpulan khotbah pada sore hari ini. Ya, meskipun kita nggak tahu hari esok. Ya, meskipun kadangkala perjalanan hidup kita tidak semulus seperti yang kita inginkan, tidak sebahagia seperti yang kita bayangkan, tetapi yakinlah, seburuk apapun keadaan dunia ini, itu tidak perlu kita takut asalkan Tuhan ada di pihak kita. Itu yang pertama. Asal Tuhan menyertai, asal Tuhan ada di pihak kita, kita nggak perlu takut akan hari ini, besok, seterusnya. Hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Dia sanggup memelihara kita. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, Dia Allah bukan cuma menyertai, Dia Allah yang sanggup dan selalu siap
bersedia memberikan pertolongan kepada setiap kita yang percaya dan bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, jangan berlindung kepada para bangsawan, jangan berlindung kepada manusia sehebat apapun dia. Dia punya jabatan kah? Dia punya kekayaan yang banyak kah? Jangan berlindung kepada manusia, tetapi berlindunglah kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita mau kemana? Ya, kita mau lari kemana? Di mana-mana ada COVID, di mana-mana ada COVID, di mana-mana ada wabah, di mana-mana ada bencana. Kita mau lari kemana hari-hari ini? Selain kita mau lari kepada Tuhan. Amin. Dia tempat pelarian kita, dia tempat perteduhan kita, dia kota benteng kita. Dialah sumber segala yang kita perlukan dalam dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan, mari, ya, datang kepada Tuhan. Jika engkau punya pergumulan, datang kepada Tuhan. Itu alamat yang tepat. Jika engkau ada masalah, curhat kepada Tuhan, jangan curhat kepada tetangga. Kadang-kala bukan memberikan solusi yang baik, tetapi memberikan solusi yang tidak baik. Haleluya. Apapun yang saudara alami, ya, jangan cerita kepada orang lain, tapi ceritalah kepada Tuhan. Amin. Cerita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang mampu dan sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.